Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surga, magnet rezeki. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita bisa berjumpa bersama-sama ya, dalam kajian ilmu magnet rezeki yang bisa kita terapkan ya. Dagangan bisa laris manis apapun bisnisnya. Nah, sahabat surga yang dicintai oleh Allah, diawali terlebih dahulu dengan kita berdoa kepada Allah, semoga kita dimudahkan dalam belajar, kemudian mudah sekali pula dalam mempraktekkan, dan bisa mudah sekali ajaib. Sahabat surga yang dicintai oleh Allah, ada 8 pintu rezeki, yaitu yang pertama adalah pintu rezeki dari ada rasa syukur yang ada di dalam diri kita. Kemudian yang kedua adalah pintu rezeki dari adanya hasil usaha. Yang ketiga adalah pintu rezeki dari kita hobi beristighfar ya, selalu melantunkan ada istighfar. Kemudian yang keempat, pintu rezeki dari hadirnya anak-anak kita. Yang kelima adalah pintu rezeki dari jalan sedekah yang kita lakukan. Lalu pintu rezeki yang keenam adalah dengan ada menikah, hadirnya pasangan hidup kita ya di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kemudian ada pintu rezeki yang ketujuh, yaitu rezeki yang dijamin oleh Allah. Lalu yang kedelapan adalah rezeki yang tak terduga. Inilah sahabat surga, ada 8 pintu rezeki. Kemudian dalam hal yang pertama tadi, yaitu pintu rezeki melalui jalan syukur, Allah sampaikan ada di surat Ibrahim ayat 7 ya, Bismillahirrahmanirrahim. La ing sakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka sungguh aku akan tambah nikmatnya, dan jika kalian kufur, sesungguhnya siksaku amatlah pedih. Jadi sahabat surga, porsi kita hanyalah untuk bersyukur, sahabat. Kemudian lalu nanti urusan Allah yang akan menambahkan rezeki keajaibannya kepada kita semua. Maka jangan dibalik nih sahabat surga ya. Seringnya yang kita pikirkan adalah bertambahnya rezeki pada kita, tetapi tak berpikir untuk bersyukur gitu sahabat. Maka kita kalau memahami hal ini ya, kita harusnya adalah bersyukur dulu, lalu nanti Allah akan tambah nikmatnya. Itu yang terjadi. Ada nasihat ya dari Allah untuk kita di surat Ibrahim ayat 7. Kalau kita sudah tahu seperti ini, akhirnya kita paham dan kita nanti akan mudah sekali melaksanakan ada the power of syukur ya sahabat. Karena kita harus syukur dulu, baru nanti Allah akan tambahkan rezekinya untuk kita. Yang menambahkan itu Allah sahabat. Ya, urusan kita bersyukur saja setiap hari. Nah, kemudian nanti segala sesuatunya akan menjadi ringan sahabat ya. Kemudian ada yang sudah saya sampaikan di RMR level 1 ya, pada saat kita mendapatkan rezeki lalu kita lafazkan ya, ada seltok syukur ya. Terima kasih ya Allah dengan rezeki yang telah Engkau limpahkan kepadaku, yang telah Engkau hadirkan ada di tanganku saat ini berapapun jumlahnya gitu ya, dan dilanjutkan. Itu seterusnya silakan Bapak Ibu untuk dirutinkan, lanjutkan saja ya. Kemudian untuk yang berikutnya adalah aplikasinya tentang syukur itu kemudian Bapak Ibu terapkan di dalam pekerjaan, di dalam ada profesi, di dalam bisnis Bapak Ibu ya. Kemudian
bentuk aplikasi syukur dalam pekerjaan dan profesi Bapak Ibu adalah ada diaplikasikan melalui ada kecintaan Bapak Ibu, terutama pada bentuk pekerjaan, bisnis ataupun profesi yang Bapak Ibu geluti saat ini. Di sana Bapak Ibu ada totalitas ya, karena ada kehobian yang kemudian menjadi passion dan ditekuni terus-menerus ya. Akhirnya nanti akan menjadi energi yang sangat besar dan kemudian meraih kesuksesan itu akan mudah dan terjadilah ada keajaiban. Nah, pertanyaannya sahabat, kalau misalnya cinta itu kita harus seperti apa? Dibuktikannya bentuk cinta pada profesi atau pekerjaan itu dengan seperti apa gitu ya. Dengan seperti apa ini Bunda langkah-langkahnya? Nah, bukti dari cinta kita kepada profesi yaitu dibuktikan ada satu, bertanggung jawab dengan profesi, bisnis atau pekerjaan yang kita geluti. Dalam bertanggung jawab ini ada dua jenis, yaitu bertanggung jawab tentang adanya fisikal dari diri kita dan juga ada yang non fisikal yang bersifat ada kita bertanggung jawab melalui ada persiapan mental kita gitu. Persiapan ada jiwa kita dalam menghadapi profesi atau bisnis yang kita geluti. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian tanggung jawabnya secara fisik bagaimana? Contohnya adalah pada saat setiap pagi mau melangkah ya, menjalani profesi kita, menjalani ada bisnis atau pekerjaan kita, persiapkan. Sudah bangun ya lebih awal, bahkan juga dilandasi ada doa ya, kemudian ada zikir ya, kemudian Bapak Ibu untuk bisa mempersiapkan diri dengan mandi ya, dengan berpakaian yang rapi, lalu tidak lupa ya untuk mengisi ada makanan untuk tubuh Bapak Ibu yaitu sarapan. Ya tentu harus ada energi secara fisik ya, kemudian nanti siap untuk melangkah ya. Kemudian yang jenis tanggung jawab yang kedua yaitu apa? Memberikan ada makanan ya, mengisi kebutuhan mental Bapak Ibu dalam berbisnis, karena berbisnis ini nanti akan mengalami banyak tantangan-tantangan baru ya, maka harus mempunyai ada mental yang kuat. Nah, mental ini terletak di mana? Ada di jiwa. Maka perlunya ada makanan untuk jiwa yang terus-menerus nanti untuk diupayakan, yaitu bentuknya adalah amalan, terutama adalah untuk bisa mengharapkan ada keberkahan dari Allah. Kemudian amalan ini ada yang jenisnya harian dan juga ada yang bersifat pekanan atau dilakukan setiap 1 pekan sekali. Saya referensikan sahabat surga ya, untuk yang harian ya jenis-jenisnya. Selain ada sholat wajib ya, itu untuk bisa dikerjakan di awal waktu ya, di sholat wajib 5 waktu itu dikerjakan ada di awal waktu. Kemudian dilanjutkan dengan ada perbanyak dan perutin ada sholat sunnahnya. Misalnya sholat sunnah duha ya, itu ada 12 rakaat, yang tadinya mungkin 2 ya 4 rakaat, kemudian ditambah menjadi 12 rakaat. Kemudian ada tahajud ya, silakan untuk Bapak Ibu nanti semaksimalnya jenis apa saja yang bisa dilaksanakan sekarang. Tentu nanti kalau Bapak Ibu sudah menikmatinya, pastinya nanti akan ingin menambah jenis-jenis amalan-amalan sunnah yang belum dikerjakan itu apa saja. Nanti tentu akan ada keinginan menambahnya ya, dari amalan-amalan sunnah itu yang sudah dikerjakan terasa nikmat gitu ya. Akhirnya nanti akan melangkah ya, menambah dari amalan-amalan yang perlu dikerjakan kembali. Misalnya ada one day one juz ya, kemudian one day 5 juz silakan ya, atau memperdengarkan ada sholawat magnet rezeki ya, 1 jam dilantunkan bareng sambil didengarkan seperti itu silakan. Kemudian ada sholawat Jibril ya 5.000 kali dalam 1 kali duduk. Itu yang amalan-amalan harian saya rekomendasikan, silakan seperti itu. Atau ada amalan yang lainnya ya, misalnya ada sholawat jenis yang lainnya silakan, tidak mengapa ya Bapak Ibu ya. Jadi itu sebagai ada aset ya untuk mental Bapak Ibu, untuk jiwa Bapak Ibu nanti agar
ada ketegaran dan ketangguhan saat menapaki ya dari kegiatan-kegiatan bisnis Bapak Ibu. Ya, kemudian untuk yang pekanannya, nah saya rekomendasikan pula adalah ada di amalan kita melakukan berjamaah, yaitu privat RFF LOP. Kenapa dilakukan berjamaah? Karena pada saat kita melakukan berjamaah energinya sangat besar ya. Energinya sangat besar, kemudian nanti bisa menggulung, menambah, bisa lebih mudah gitu, karena berjamaah ya terasa lebih ringan. Dan kemudian di RFF LOP itu, di privat RFF LOP setiap Kamis malam Jumat itu juga ada ilmu-ilmu kajiannya yang kemudian bisa membooster, menguatkan dari jurus-jurus yang Bapak Ibu sudah pahami, sudah ikuti. Ada di RMR level 1, 2, 3, kemudian ada Garpu Talataim ya. Kemudian nanti ada di RMR Ramadan. Itu nanti akan seperti membooster, mengupgrade dan mengupdate ya. Akhirnya tidak lupa jurus-jurusnya dan inginnya praktek demi praktek. Seperti itu Bapak Ibu, dan keajaibannya nanti akan sangat mudah pada saat Bapak Ibu kegiatannya dibersamai ada kegiatan yang positif ya, karena ini menghasilkan ada energi brilian. Kemudian sahabat surga, setelah tahajud ataupun sholat subuh jangan lupa ya untuk bisa melakukan ada istighfar ya, minimal 100 kali, apalagi ditambah dengan self-talk ya. Istighfarnya self-talk turun garis kebenaran. Astagfirullahaladzim, ya Allah ampunilah aku yang banyak tidak tepat, aku yang banyak dosa, ya Allah ampunilah aku mau berubah lebih baik lagi ya Allah, tolong aku, bantu aku untuk aku bisa berubah menjadi orang yang lebih baik lagi dengan cara yang menyenangkan dan membahagiakan hari ini, esok dan seterusnya. Nah maka pada saat Bapak Ibu melakukan istighfar yang dibersamai ada self-talk ya, ada self-talk turun garis kebenaran, nanti Bapak Ibu dalam berubah menuju ke orang yang lebih baik ya, lebih tawadu ya, lebih santun, lebih melembut, mudah memaafkan, itu akan sangat mudah sahabat ya. Silakan untuk dirutinkan. Kemudian tanda cinta pada profesi ya, pada pekerjaan dan juga pada bisnis Bapak Ibu itu ditandai dengan apa? Yang kedua, yaitu ada setiap pagi Bapak Ibu pada saat mau melangkah ke tempat kerja, ke tempat bisnis ya, Bapak Ibu melakukan ada self-talk. Nah, self-talk ini adalah kata-kata yang tertancap kuat ya, ada di wilayah kuantum Bapak Ibu. Contohnya seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai rezekiku, datanglah saat ini kepadaku. Wahai uangku, datanglah sekarang ini kepadaku. Ucapkan dan akadkan dalam hati, betul-betul ditancapkan sahabat surga. Lalu melangkah ya, diawali dengan langkah kaki kanan terlebih awal. Yakini sahabat surga bahwa profesi yang Bapak Ibu geluti ya, kemudian yakini juga profesi yang Bapak Ibu sekarang ini dikerjakan itu adalah wasilah rezeki datang dari Allah. Dilanjutkan setiap harinya sahabat surga bisa menjaga kata-kata baik ya. Karena apa? Kata-kata ini berasal dari pikiran ya, maka pikiran juga harus dijaga dalam kondisi yang positif. Pikiran dikendalikan oleh siapa? Dikendalikan oleh perasaan, oleh feeling. Nah, maka feeling pun harus dipositifkan, dipositif feeling kan ya, di sana dijaga selalu dalam kondisi yang positif. Feeling dikendalikan oleh siapa? Oleh ada niat ya, ada motivation, maka luruskan niat karena Allah. Jaga kejujuran ada di bisnis, di perdagangan Bapak Ibu. Kenapa sih kita harus jaga kata-kata kita sahabat? Karena Rasulullah sampaikan dalam hadisnya, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Jangan berkata-kata kecuali yang baik-baik saja sahabat. Sesungguhnya malaikat mengaminkan semua yang kalian ucapkan. Sahabat surga, ada 60.000 pikiran setiap hari yang terproyeksi keluar menjadi kata-kata. Yang wanita sebanyak 20.000 kata. Kemudian yang pria ada 7.000 kata-kata. Dan semuanya itu bisa jadi doa.
dan doa itu seluruhnya dikabul oleh Allah. Maka tidak ada pilihan lain sahabat kecuali memilih kata-kata yang baik-baik saja, karena akan terjadi kickback di sana saat pada waktu sahabat surga menyampaikan, mengeluarkan, mengucapkan kata-kata yang baik, ternyata di sekeliling sahabat surga ada malaikat yang mengaminkan, ya kata Rasulullah, amin, amin, amin. Dan ingat sahabat, doa malaikat tak berhijab, makbul sahabat, ya karena malaikat itu tidak berperisai. Pada saat sahabat surga sudah melakukan ada positif dari kata-kata yang juga terjaga pikirannya, di situ sahabat surga membantu dan mendukung LOP sahabat surga, ya LOP tentang sukses dan dagangan dari sahabat surga itu akan menjadi mudah sekali terwujud ada karena pikiran, kata-kata dan perasaan dari sahabat surga selalu terjaga dalam kondisi yang baik. Lalu yang ketiga sahabat surga semua, tanda dari kita atau sahabat surga mencintai, ya mencintai profesi dan bisnis dari sahabat surga. Yang ketiga yaitu bersyukur yang tak bersyarat, ya tidak semata adalah berorientasi ada uang. Jadi bersyukurnya ini tidak bersyarat, bersyukur yang bahagia tanpa syarat. Nah inilah nanti yang akan menjadi sebab utama rezeki sahabat surga akan mudah datang. Pada saat sahabat surga syukur dengan bahagia tanpa syarat, ditandainya seperti apa? Sahabat surga yang pertama tandanya adalah mudah sekali sedekah. Karena sedekah itu sebagai ada daya ungkit kesuksesan, sebagai leverage dari keajaiban. Ya, maka sahabat surga lakukan untuk aneka sedekah, ya berbagi, ya kemudian memberikan senyuman yang ramah, ya kemudian memberikan ada pelayanan yang baik, ya kemudian apalagi nih misalnya ya dengan berbagi ada berupa materi, ya misalnya apa, ada bagi-bagi ya untuk uang yang telah ditukarkan, ya kemudian dibagikan kepada siapa, anak-anak, ya agar mereka berbagi, ya bahwa anak-anak itu sangat polos, ya kemudian doa-doanya juga makbul karena anak-anak itu belum ada dosa, ya masih polos suci seperti itu ya. Nah kemudian contoh lagi yang sedekah berupa ada materi, yaitu misalnya jajan setiap pagi, ya ada sedekah aneka jajan setiap pagi. Silakan Bapak Ibu sediakan, dibagikan ya kepada orang-orang yang mungkin datang ya ke tempat bisnis Bapak Ibu. Kemudian adakan juga ya untuk sedekah Jumat, ya nasi, ya kemudian diberi kemasan yang bagus, kemudian dibagikan di mana? Mungkin ada di kotak sedekah, ya kotak sedekah para duafa. Kemudian di mana lagi? Bisa jadi ada di masjid, ya. Bapak Ibu memuliakan melalui makanan kepada orang-orang yang telah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bahagia tanpa syarat itu ya juga ditandai dengan apa? Dengan syukur yang sebenar-benarnya syukur dirasakan dari dalam hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditandai dengan ada bersyukur yang luar biasa, memuji Allah dengan segala puja dan puji Allah yang menguasai seluruh alam jagat raya ini. Sehingga nanti Bapak Ibu ada suka berbagi, ya kemudian syukur yang betul-betul didalami, nanti akan memunculkan ada rasa cinta kepada profesi yang Bapak Ibu geluti. Efeknya seperti apa? Efeknya nanti sahabat surga akan mengalami ada kekuatan hati. Saat ada tantangan yang tidak mudah, nanti sahabat surga akan terus maju, ya. Tidak mudah putus asa, tidak ada keluh kesah, ya. Kemudian Bapak Ibu akan mudah sekali menerima POC, ya bungkus permen. Lalu bisa dengan mudah pula membukanya. Inilah manfaatnya ya saat sahabat surga mau untuk bahagia tanpa syarat melalui sedekah. Kemudian apalagi nih manfaatnya? Yaitu saat ada ketidakmudahan yang berlapis-lapis pun sahabat surga nanti akan mudah sekali bercermin
ya saat ada tumbukan terjadi, misalnya apa? Ada pesaing yang tiba-tiba saja hadir, ya ada di sekitaran Bapak Ibu dalam berbisnis. Nanti Bapak Ibu akan seperti ada hadir dukungan demi dukungan, yaitu adalah energi baik yang sudah Bapak Ibu ikhtiarkan. Sekarang ini contohnya pula ya, sekarang ini ada pasca pandemi yang tentunya ada daya minat beli yang berkurang. Itu pun kemudian sahabat surga akan mendapatkan ketegaran dan ide-ide justru akan berdatangan, ya bisnis-bisnis baru bisa jadi nanti akan tumbuh di sana. Karena apa? Karena sekarang ini ya sahabat surga itu hatinya menjadi tenang, hatinya menjadi senang, ya keadaan posisi sekarang ini sahabat surga bisa melihat ke sekeliling. Ternyata banyak sekali ya dari orang-orang di sekeliling sahabat surga itu melihat posisi sekarang ini sahabat surga itu malah lebih baik gitu. Jadi sahabat surga nanti akan mengalami ada percaya diri yang kemudian bersandar kepada percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat sahabat, cinta pada bisnis Bapak Ibu ditandai dengan apa? Yaitu dengan ada semangat sahabat surga merawat terumbu karang rezeki Bapak Ibu dengan memenuhi stok dagangan Bapak Ibu. Lengkapi jenis-jenisnya gitu ya. Misalnya ada yang jualan kerudung nih, jualan tas ya. Kemudian ada yang jualan sembako gitu ya. Nah, jenis-jenisnya dilengkapi. Setiap ada yang datang kemudian menanyakan ya jenis A, B, C yang belum ada, Bapak Ibu rutin nih ya, rajin untuk mencatatnya ya. Kemudian apalagi nih Bapak Ibu untuk melengkapinya jenis-jenisnya, walaupun tidak usah banyak-banyak ya. Bapak Ibu variannya udah 3 saja dilengkapi ya, agar apa nih sahabat? Agar nanti pada saat ada konsumen yang datang ya, ada customer yang datang itu tidak akan kecewa karena barang yang diinginkannya itu tersedia ada. Jadi artinya pelanggan puas dengan stok yang sudah lengkap dari bisnis Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu di situ geluti ya. Kemudian nanti orang-orang akan makin senang belanja dan repeat order ke tempat bisnis Bapak Ibu karena keperluan-keperluannya itu dipenuhin, ada di toko Bapak Ibu ya, ada di tempat bisnis Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah merawat terumbu karangnya seperti apa ya? Merawat terumbu karangnya adalah dengan ada harga yang bersaing ya. Jadi pada saat Bapak Ibu berjualan itu bisa diusahakan harganya bisa bersaing, tetapi jangan sampai jual rugi. Bapak Ibu bisa harganya lebih tinggi ya, bisa jadi ya dari tempat yang lain, tetapi kualitasnya juga harus lebih baik. Nah, dilanjutkan bila ada pelanggan yang menyebalkan, mohon maaf ya, kan jenis manusia itu tidak sama ya, bisa jadi ada yang seperti A, B, C, D, tetap diterima dengan keren ya, dilayani dengan sepenuh hati, dengan ketulusan, dengan sabar dan memuliakan. Nah kemudian yang selanjutnya merawat terumbu karangnya yaitu dipancing dengan Bapak Ibu mudah sekali ya, ada pelayanan dengan senyum ya, kemudian ditanya kebutuhannya apalagi ya, sampaikan produk-produk yang lainnya dari Bapak Ibu yang sudah sediakan ya, karena kadang pembeli itu ya belum ingat nih ya ada barang-barang yang diperlukan itu apa saja yang untuk dibeli. Nah pada saat Bapak Ibu menyampaikan ada barang A, B, C, D seperti itu, akhirnya pembeli itu ingat, oh iya ini saya butuh barang yang ini seperti itu. Nah akhirnya nanti belanjanya akan semakin bertambah dan juga nanti omset Bapak Ibu semakin juga meningkat. Kemudian dalam merawat terumbu karang rezeki Bapak Ibu itu apa saja? Dilanjutkan dengan seperti apa? Buka lapaknya, buka bisnisnya, buka kegiatannya itu dengan lebih pagi. Semangat ya, tata barang-barangnya dengan rapi dan bagus. Jaga kebersihan tempat gitu sahabat ya. Kemudian setiap ada pelanggan yang datang itu sahabat surga bisa doakan ya, dengan ada doa-doa yang terbaik ya, dimuliakan melalui doa dan pelayanan. Lalu juga diberikan ada sholawat-sholawat yang terindah, shollu ala Muhammad, shollu ala Muhammad ya. Jadi
lisan Bapak Ibu selalu bisa berzikir dan wajahnya selalu memberikan ada pencerahan ya, karena selalu bahagia gitu ya. Dan juga ada disetokan repeat order ya, kemudian bisa bolak-balik pelanggannya, Masya Allah. Kalau sudah seperti itu sahabat surga, nanti yang terjadi toko Bapak Ibu ya, bisnis Bapak Ibu itu akan penuh ya dengan ada pembeli ya, pembeli yang makin repeat order ya, kemudian juga pendapatan yang semakin meningkat ya. Pembelinya juga semakin bertambah karena apa? Dari mulut ke mulut ya, itu akan semakin mereferensi sahabat ya. Jadi bagus sekali. Lalu yang kelima, sahabat surga semua, ditandai dengan kita cinta pada profesi kita agar nanti dagangan sahabat surga itu mudah laris manis apapun bisnisnya, yaitu sahabat surga untuk jalin silaturahmi nih ya, untuk silaturahim dengan sahabat, teman, saudara ya. Jangan cuma ada di toko saja, jangan cuma ada di rumah saja, jangan ada di satu tempat saja, tapi sahabat surga niatkan nih ya, ada silaturahmi. Karena pada saat ada sahabat surga silaturahmi ke tempat saudara ya, atau ke teman sahabat ya, walaupun tidak terus-terusan ya, adakan waktu timing yang tepat ya untuk dijadwalkan, karena untuk memotivasi ada poster-poster baru di sana yang penuh menginspirasi. Juga sahabat surga untuk ikut ya kajian-kajian ya, dengan ada materi-materi yang terbaik, nanti akan memberikan juga warna yang baru pada wilayah kuantum sahabat surga. Kemudian apalagi nih, untuk agar bisa ya dagangan Bapak Ibu mudah laris manis ya, dengan ada rasa cinta pada bisnis Bapak Ibu, ditandai dengan apa? Yaitu dengan Bapak Ibu sahabat surga itu melakukan ada riset. Nah, riset ini sahabat surga itu bisa ngulik nih. Nguliknya seperti apa? Contoh ya, setiap hari itu dievaluasi barang-barang apa saja nih yang banyak dicari oleh pelanggan. Nah, kemudian kita pun cari cara nih ya, cari cara untuk bisa mendapatkan barang-barang yang bagus, variannya juga banyak ya, nanti untuk bisa melayani pelanggan dengan pelayanan yang terbaik. Kemudian repetisi diulang dan diulang risetnya ya, dicoba dengan barang ini, dicoba dengan barang yang B, yang A, yang C, seperti itu ya, cari cara untuk optimalisasi penjualan sampai dengan peta kesuksesannya nanti mudah sekali untuk dipahami. Nah, kemudian dilanjutkan saat ada ketidakmudahan terjadi ya, misalnya nih pelanggan marah-marah, tidak puas, ambil hikmahnya saja sahabat surga ya, dan kemudian fight, lakukan yang terbaik ya, kesalahan yang terjadi, ketidaktepatan yang terjadi itu diambil hikmahnya, lalu koreksi dan kerjakan ya, untuk bisa ada perbaikan pelayanan yang terbaik ya untuk pelanggan. Akhirnya nanti pelanggan juga repeat order ya. Setelah itu nanti Bapak Ibu bisa menambah ya jenis-jenis varian dari dagangan Bapak Ibu, bisa melebar dan meluas ya. Kemudian yang ketujuh sahabat surga, tanda sahabat surga mencintai ada bisnis ya, ada pekerjaan dari Bapak Ibu geluti. Yaitu yang ketujuh, tambah ilmu sahabat. Jangan lupa update ilmu. Ilmu-ilmu apa saja? Ilmu-ilmu yang bermanfaat ya. Ilmu-ilmu dari kajian ya, kemudian juga dari ilmu-ilmu spiritual seperti halnya di mana rezeki ini ya, untuk menambah mentality kita menjadi mental yang kuat ya. Kemudian ada ilmu-ilmu yang bersifat sekarang ini ya, contohnya apa? Yaitu contoh ilmu digital ya, atau Bapak Ibu senang ya untuk menjahit ya, memasak, karena Bapak Ibu buka warung ya, buka restoran ya, silakan untuk memperbanyak cara-cara, ada menu-menu yang baru dipelajari boleh ya. Nah, kemudian yang membuat ada butik ya, bisa belajar ya untuk menjahit ya, untuk membuat ada macam-macam ya rancangan pakaian gitu ya. Kemudian ada yang membuka studio ya, kursus tentang fotografer, enggak apa-apa gitu ya. Karena untuk menambah ilmu ya, jangan merasa wah saya sudah tidak muda lagi nih, saya enggak perlu belajar, jangan seperti itu ya. Karena belajar itu Rasulullah katakan ya, dari kandungan ibunda sampai dengan hendak menuju
menuju ke liang lahat. Maknanya apa? Maknanya adalah seterusnya kita belajar, tidak memandang usia. Kemudian sahabat surga yang ke-8, tanda cinta kita pada kegiatan, pada bisnis yang kita geluti, yaitu kita adakan promo. Promo atau marketing ini sangat penting, adalah ruhnya dari usaha, sahabat. Apapun kegiatannya ya tidak akan bisa jalan kalau tidak ada promo, sahabat. Tidak ada marketing. Minimalnya apa? Minimalnya pakai status. Disampaikan ada di status, sahabat surga ya, disampaikan ada di status apa nih, WA ya, status IG, ada juga di status Facebook gitu ya. Di status apa saja Bapak Ibu bisa di-share di sana ya. Kemudian Bapak Ibu buat brosur ya, contohnya lagi untuk marketing buat spanduk ya, minimalnya buat spanduk ya, untuk toko Bapak Ibu, untuk warung. Kemudian diberi nama, jangan tanpa nama, sahabat. Jadi toko atau warung sahabat surga itu harus dikasih nama, karena nanti untuk mudah mendoakan ya. Misalnya ya, bakso ya, bakso Bunda Titi seperti itu. Bisa gitu ya, berdiri sejak tahun 1994. Jadi berdiri terus gitu ya, enggak duduk-duduk nih gitu ya. Jadi di sana ada tulisan-tulisan yang kemudian bisa diingat ya di bawah sadar para customer yang sudah masuk ke kegiatan bisnis sahabat surga gitu ya. Kemudian apalagi untuk jenis marketingnya ya, bisa melalui ada sales. Nah, Bapak Ibu bisa ada sales yang memasarkan produk-produk dari Bapak Ibu adakan di tempat usaha Bapak Ibu. Nah, pada saat ada 8 langkah ini sahabat surga bisa kerjakan ya terus-menerus ya. Dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan, dari bulan ke tahun ya, dibersamai ada jurus-jurus MR yang diterapkan ya. Kemudian hilangkan kata tapi, terapkan praktek tanpa tapi, sungguh-sungguh praktek. Nanti kemudian Bapak Ibu akan mudah sekali mendapatkan ada keajaiban. Apapun bisnis Bapak Ibu akan mudah sekali nanti dagangannya laris manis. Seperti itu ya sahabat surga semua, kurang lebihnya ya ada 8 langkah agar dagangan Bapak Ibu nanti laris manis ya, apapun jenisnya, apapun bisnisnya. Demikian ya sahabat surga semua, semoga mencerahkan ya. Mohon izin untuk saya rangkum kembali karena tadi cukup panjang ya. Jadi bagaimanakah agar kita mudah sekali untuk bisa laris dagangannya nih, laris manis ya, walaupun berbagai macam nih bentuk jenis barangnya. Nah, Bapak Ibu kan enggak sama nih jenis-jenis barangnya. Ilmu ini bisa diterapkan ya, ada di bermacam-macam jenis barang dagangan yang dari Bapak Ibu nanti rutinkan ya, Bapak Ibu tawarkan dengan dilandasi ada cinta pada profesi, pada Bapak Ibu kegiatannya itu dagangnya apa, Bapak Ibu di sana untuk cinta. Nah, dari energi cinta itu nanti melahirkan ada tanggung jawab secara fisik dan juga secara mental. Bapak Ibu mudah sekali tampil rapi, mudah sekali mau untuk mengisi ada booster energi baik untuk jiwa dan untuk mentalnya. Kemudian dilanjutkan yang kedua yaitu self talk positif di pagi hari. Tadi sudah saya sampaikan ya self talk-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Datanglah uang saat ini, datanglah rezeki pada saat ini ya. Kemudian datanglah uang pada sekarang ini. Kemudian bisa ditambahin dengan Al-Fatihah ya. Kemudian yang ketiga yaitu Bapak Ibu selalu ada bahagia tanpa syarat ditandai dengan sedekah. Dan mudah sekali alhamdulillah yang dimaknai. Kemudian yang kelima, penuhin stok dari Bapak Ibu bisnis ada di sana ya. Bapak Ibu penuhin ada varian-varian jenis barang-barang yang untuk bisa disediakan ya dengan harga yang bersaing. Tawarkan produk-produk yang lainnya ya. Kemudian Bapak Ibu semangat buka lebih awal. Itulah menjaga terumbu karang rezeki.
Lalu sahabat surga semua, yang kelima apa sahabat surga? Yaitu dengan ada silaturahmi, karena pada saat silaturahmi ini nanti akan mendapatkan warna baru ya, bahkan semakin bisa bertambah ya pelanggannya, karena ada support yang baik dari lingkungan dan juga support baik untuk diri sahabat surga semua. Dengan silaturahim itu nanti akan mewujudkan energi brilian itu akan bercahaya ya. Kemudian yang keenam, sahabat surga mudah untuk riset, ngulik ya, cari cara bagaimana pelanggan untuk bisa repeat order, cari cara untuk bisa mendapatkan barang yang unik ya, kemudian bisa dipajang ya, ada diterapkan ya, ada ditata di lapak Bapak Ibu. Kemudian yang ketujuh yaitu tambah ilmu spiritual ataupun ilmu yang bersifat dunia, contohnya ilmu-ilmu digital ya, kemudian ilmu-ilmu yang lainnya seperti yang punya warung misalnya, nah ilmu memasak ya, yang mempunyai ada toko roti ya, kemudian bisa kursus membuat roti jenis-jenis yang lainnya, apa banyak sekali ya sahabat. Kemudian yang kedelapan, jangan lupa adakan marketing activity gitu ya. Jadi dilakukan aktivitas marketing ya untuk promo dari produk-produk yang telah sahabat surga sediakan di tempat bisnis sahabat surga seluruhnya. Nah inilah sahabat surga dari kecintaan sahabat surga pada bisnis dan profesi sahabat surga ditandai ada 8 peta. Mudah sekali dagangan sahabat surga nanti laris manis, apapun jenisnya, bentuknya bisnis Bapak Ibu nanti mudah sekali bisa dicari ya, bahkan menjadi winning product ya, di sana dicari-cari nih produknya dan pelanggannya repeat order gitu ya. Bapak Ibu, inilah dari jurus-jurusnya ya, semoga mudah dipahami, kemudian Bapak Ibu mudah sekali praktek ya. Saya doakan apa yang Bapak Ibu ikhtiarkan dari bisnis, dagangan ya, dari Bapak Ibu kerjakan itu nanti akan mudah sekali laris ya, mudah sekali laku dan terus melanggeng. Kemudian rezeki Bapak Ibu datang bertubi-tubi ya, untuk omset bisa menaik ya, kemudian penjualan juga makin meningkat ya. Apapun bisnis dari Bapak Ibu saya doakan semakin ajaib, karena wasilah Bapak Ibu mendapatkan ada rezeki yang dahsyat ya dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sahabat surga bisnisnya makin bertambah ya, makin meluas, makin melebar, Masya Allah, luar biasa dengan wasilah belajar magnet rezeki yang kemudian potensi yang ada di dalam diri Bapak Ibu menjadi meningkat dan Bapak Ibu menjadi orang yang lebih sukses lagi. Demikian sahabat surga, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir batin apabila ada kekurang tepatan dalam kata-kata saya, apabila ada benarnya semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.